Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Nah, hari ini kita belajar kembali ya. Kita akan belajar tema C, pembelajaran pertama dari halaman 6 sampai halaman 9. Yuk kita simak bersama-sama. Semangat belajar. Pembelajaran pertama, kita akan membaca teks tentang listrik yang mengalir. Energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi menyuplai beban dasar. Pembangkit listrik ada banyak jenisnya, antara lain pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, pembangkit listrik tenaga gas, PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, yang bahan bakarnya bisa dari biodiesel atau solar. Pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga air PLTA berupa bendungan atau waduk yang berfungsi sebagai generator, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Air, angin, dan ombak termasuk energi terbarukan. Pembangkit listrik tersebut, kecuali pembangkit energi terbarukan, menyuplai daya yang dipakai oleh semua pengguna listrik dalam jaringan listrik PLN. Tegangan listrik ini kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi. Jaringan transmisi terlihat sebagai kabel sangat panjang pada menara listrik yang tinggi yang dikenal dengan sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jaringan transmisi ini memiliki tegangan 500 kV. Jaringan transmisi menghubungkan pembangkit listrik yang ada. Lalu, ada jaringan subtransmisi yang memiliki tegangan 70 sampai 150 kV yang biasa disebut SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Tegangan 150 kV tersebut didapatkan dengan menurunkan tegangan 500 kV dari jaringan transmisi dengan menggunakan trafo. Jaringan subtransmisi kemudian terhubung ke jaringan distribusi dengan perantara gardu induk. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder yang biasanya 127 per 220 volt atau 220 per 380 volt. Tegangan sekunder akan disalurkan dari gardu distribusi melalui jaringan distribusi sekunder ke konsumen yang memiliki sambungan rumah. Selanjutnya kita berbagai bahas macam alat yang kita gunakan setiap harinya seperti handphone, komputer, televisi, hingga AC membutuhkan sumber tenaga berupa energi listrik. Namun, tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan PLN loh ya. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng, serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme.
Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan dua kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday. Michael Faraday sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nah, sekarang kamu sudah tahu siapa penemu listrik itu. Sampaikan juga pengetahuan ini kepada adik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi tersusun atas 1. Pernyataan umum, 2. Deret penjelas, 3. Penutup atau interpretasi. Nah, itulah tadi tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, tugas. Tugasnya, tuliskan 3 contoh peralatan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Tulis di buku catatan tematik masing-masing ya. Kemudian seperti biasa, kirimkan ke WA Umi. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.